Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Aprilia. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe or follow semua akun sosial media aku ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri sudah jelas ya, laporan berarti berisi tentang sebuah catatan yang dimana di dalamnya itu berisi tentang catatan keuangan atau dokumen tentang keuangan. Misalnya dokumen atau laporan keuangan dari perusahaan jasa, ataupun dagang, ataupun manufaktur. Nah, laporan keuangan sendiri kalau di akuntansi itu ada 5, yakni ada laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal, dan juga ada catatan atas laporan keuangan atau yang disebut dengan CALK. Kalau laba rugi itu berisi tentang seperti ada pendapatan, juga ada beban. Nah, kalau di laporan laba rugi sendiri itu dapat dijadikan sebuah patokan apakah suatu perusahaan tersebut mengalami kenaikan secara keuangan ataukah penurunan, atau yang disebut dengan bisa apakah perusahaan itu mengalami keuntungan ataukah perusahaan tersebut mengalami sebuah rugi. Nah, yang selanjutnya yakni neraca. Neraca sendiri memberikan informasi terkait tentang aset, liabilitas atau utang, juga ada ekuitas atau modal. Nah, aset sendiri yakni ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar ialah aset yang dapat diuangkan dengan cepat, bisa berupa kas atau aset yang lainnya seperti piutang, seperti itu. Nah, yang kedua ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar sendiri yakni suatu aset yang tidak dapat diuangkan dengan cepat, misalnya seperti bangunan. Nah, kemudian terkait liabilitas, yakni ada liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Kalau yang liabilitas jangka panjang misalnya seperti wesel bayar, di mana wesel bayar sendiri minimal itu 30 hari dan maksimal itu 60-90 hari. Untuk penarikannya itu bisa sampai 4-6 bulan. Nah, kalau yang liabilitas jangka pendek ialah utang jangka pendek, bisa berupa seperti utang gaji, seperti itu. Nah, untuk modal atau ekuitas ya keseluruhan dari laporan perubahan modal itu sendiri. Kemudian ada juga laporan perubahan modal, yakni berisi tentang modal awal dari perusahaan tersebut. Kemudian kalau semisal dalam periode akuntansinya itu ada prive atau pengambilan pribadinya, maka dimasukkan di laporan perubahan modal. Kemudian semisal ada penambahan modal nih dari investor siapa, nah boleh dimasukkan juga. Dan di dalam laporan perubahan modal itu juga ada yang namanya laporan modal akhir. Selain itu juga ada terkait laba atau rugi dari perusahaan tersebut, kan sudah membuat catatan dari laporan laba ruginya. Kemudian ada juga yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri memberikan informasi bagaimana arus kas dari suatu perusahaan tersebut. Dan komponennya itu ada 3, yakni operasi bisa dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian yang kedua ada investasi, dan yang ketiga itu ada pembiayaan atau pendanaan. Seperti itu. Yang terakhir, laporan keuangan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi, yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan ini atau CALK ini, yang pertama itu mengenai perusahaannya, seperti sejarah ataupun latar belakang dari perusahaan tersebut. Bisa juga seperti yang ada di contoh yang ada di video ini. Kemudian, ada juga di dalam CALK itu berisi tentang ADART, kemudian berisi tentang visi misi, maupun kebijakan-kebijakan yang lain yang ada di perusahaan tersebut. Dan CALK ini ialah berisi tentang ringkasan ataupun daftar terinci dari laporan keuangan yang telah dibuat. Di video ini cuma membahas semacam pengantarnya saja. Untuk lebih detailnya insya Allah akan dibuat video yang lain yang lebih rinci untuk per video per satu laporan keuangan. Misalnya per laba rugi, per neraca, dan lain-lain.
Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.